banyak gereja-gereja di barat, Hmm. mereka itu membuat Alkitab sendiri-sendiri, cari sumber sendiri-sendiri, akhirnya Oh. satu dengan yang lain tidak sama. Ini yang membuat orang Kristen itu diserang. Iya iya Alkitabnya iya. dipalsulah, Alkitabnya sudah dirubahlah. Faktanya memang begitu, Bapak Ibu sekalian. Banyak yang rubah Alkitab. Faktanya Ya. memang Nah, begitu kalau ya. Si Bapak ini sendiri mengakui bahwa faktanya memang begitu. Banyak Alkitab yang dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video berikut ini ada Dr. Yonatan Purnomo. Beliau ini ahli teologi di bidangnya ya. Nah, beliau ini membuktikan bahwa di Injil itu sudah banyak perubahan, banyak banget perbedaan antara Injil yang satu dengan yang lain, banyak versi dan terjemahannya pun berbeda-beda. Beliau ini mau membuktikan nih tentang perbedaannya itu ada di mana aja gitu. Kita lihat ya. saya kasih contoh sekarang, Bapak Ibu sekalian. Saya kasih tahu ya, yang benar ada, tapi yang tidak benar banyak sekali. Hmm. Sekarang saya masuk 1 Samuel 13 ayat 1. Saya tanya, berapa tahun usia Saul sebenarnya ketika dia diangkat menjadi raja? Usia 1 tahun, 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 42 tahun, atau berapa? Mengapa bisa berbeda-beda? Saya sudah buka di sini, mari kita buktikan bersama-sama. Hmm. Di dalam ini, ayo kita lihat. 1 Samuel 13 ayat 1. Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Saul was 30 years old when he became king. Umur berapa dia waktu jadi raja? 30. 30 tahun. Ini umurnya berapa? 30 tahun. Ini Saul lived for 1 year and then become king. Umur satu Wah, tahun jadi iya, raja. 1 tahun. Beda versi, beda arti ini. Di sini 30 tahun. Ini 1 tahun. Hmm. Di sini 1 tahun. Di sini 30 tahun. Di sini 30 tahun. Di sini berapa tahun ini? 40 tahun. Saul was 40 years old. 40 tahun. Jadi ada 1 tahun, ada 30 tahun, ada 40 tahun. Ini kan membuktikan bahwa mereka penterjemah Alkitab ini mengambil teks yang berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Hmm. Betul nggak? Kalau dia teksnya sama, nggak mungkin bisa berbeda-beda seperti ini. Ini 30 Hmm. tahun, ini 30 tahun, ini 30 tahun, ini 30 tahun. Nah, yang ini dikasih tanda kurung 40 karena dia tidak tahu. Ini when Saul reign 1 or 2 years. 1 atau 2 tahun. Ini nggak jelas ini, 1 atau 2 tahun. Ya, Saul was a young man when he Masih became muda, king. Saul was a child, masih betul kan ya? kecil. Of 1 year. Kemudian Saul was 30. Kemudian ini 30, 30. Nah, yang di sini Bapak Ibu, Saul was titik-titik years old. Dia nggak bisa jawab. Isi sendiri. Bapak Ibu disuruh ngisi sendiri itu kira-kira. Hmm. Apakah firman Tuhan seperti ini? Ini saya bandingkan dari semua Alkitab bahasa Inggris. Tapi apakah berarti kitab kita salah? Tidak. Banyak gereja-gereja di barat, Hmm. mereka itu membuat Alkitab sendiri-sendiri, cari sumber sendiri-sendiri, akhirnya Oh. satu dengan yang lain tidak sama. Yang benar ada nggak? Ada. Nanti saya tunjukkan yang benar. Saya sekarang tunjukkan yang tidak Hmm. benar. Nah, yang nggak, yang paling benar itu yang mana, Bapak Ibu sekalian? Saul a son of 30 years in his reign. Kemudian verse 30, ini lihat, Saul was titik-titik years old. Dia tidak bisa kasih ini. Betul kan? Nah, yang ini tanda tanya. Saul was tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya years old. Coba. Ini yang membuat orang Kristen itu diserang. Hmm, ya ya Alkitabnya ya. dipalsulah, Alkitabnya sudah dirubahlah. Faktanya memang begitu, Bapak Ibu sekalian. Banyak yang rubah Alkitab. Ya. Faktanya memang Nah, begitu kalau ya. kita Si Bapak ini sendiri mengakui bahwa faktanya memang begitu. Banyak Alkitab yang dirubah. Tadi juga dia bilang di setiap gereja ini dengan gereja ini mereka mengambil arti sendiri-sendiri masing-masing. Jadi setiap gereja itu punya versinya masing-masing ya. Allah ya Robbi, parah juga. kebetulan membaca kitab yang sudah dirubah, kitab yang sudah salah, maka kita akan mempunyai iman yang salah kepada Yesus. Sudah, ini nggak usah saya terusin. Anda cari Hmm. sendiri di dalam Bible Hubs ya. Saya cuma kasih bukti saja. Ini bukan argumen saya. Faktanya Alkitab di dalam bahasa Inggris 46 itu berkasus. Dalam Bahkan bahasa bahasa Inggris. Indonesia juga kasus. Nah, loh, Ya, Indonesia juga. oke. Coba yang bahasa Indonesia. Saya mau ambil sedikit biar Bapak Ibu tahu di sini. Ya, Ya, coba kita lihat yang oh, Indonesia. saya buka dulu di sini. Tadi 30 tahun, Nggak 30 tahu tahun, ini 1 tahun, mana. 40 tahun ya tadi ya. Di dalam 1 Samuel Samuel 1, 13 13, ayat yang pertama. ayat pertama.
Oke, Anda lihat di sini. Ya, Ini dari semua Alkitab bahasa Indonesia. bahasa Saul Indonesia. berumur sekian tahun Sekian ketika tahun. dia menjadi raja. Ini punyanya TB tahun 74. Hmm. AYT, Saul memerintah 1 tahun. Yang satu sekian tahun, yang Berumur satu sekian tahun. tahun, memerintah 1 tahun. TL, maka sudah lalu setahun lalu menjadi raja. Hmm. Indonesia TL setahun. Nah, Saul sudah dewasa. Coba. Sudah TSI dewasa. Saul sudah dewasa Oke, saat dia mulai memerintah. Sudah setahun sejak Saul menjadi raja. sudah setahun. Saul sudah berumur ketika ia naik tata. Nah, sudah berumur tuh umur berapa ini? Umur 1 juga sudah berumur, betul nggak? Iya, iya, iya. Saul sudah berumur sedemikian tahun. Sedemikian tahun. Ini dapat data dari mana nih? Kok bisa ada yang 1 tahun, ada yang sekian tahun, ada yang sudah dewasa? Oh, iya, iya, iya. Ini membuktikan Bapak Ibu sekalian, banyak Alkitab itu mempunyai sumber teks yang tidak sama. Betul kan? Betul, betul. Nah, kalau Anda menggunakan teks yang kebetulan tidak sama, yang salah, terus Anda akan tengkar dengan semua orang. Hmm. Dari terjemahan yang di Indonesianya malah kebanyakan 1 tahun. Padahal tadi yang di versi bahasa Inggrisnya itu kebanyakan 30 tahun, 40 tahun. Wow, amazing ya. Dari satu kitab mereka aja, kitab Injil mereka aja, itu bisa banyak banget versi yang sangat berbeda-beda. Ini baru satu contoh ya yang ditunjukkan oleh Dr. Yonatan Purnomo ini. Wow. Kita harus bersyukur banget ya sebagai umat Islam bahwa Al-Quran itu mau dimanapun, mau di negara manapun, daerah manapun tetap sama ya. Alhamdulillah ya, nggak ada yang berubah. Dan nggak ada yang juga yang bisa merubah. Kalaupun ada yang berubah, ada yang mencoba merubah, pasti ketahuan. Karena beberapa kasus juga saya pernah lihat juga ada yang mencoba mau merubah di, kalau nggak salah di surat Al-Kahfi atau di mana, itu ada yang mau merubah juga tuh. Tapi ternyata ketahuan penerbitnya ini, dan akhirnya mungkin ditindaklanjuti atau gimana. Dari sini juga kita bisa simpulkan ya bahwa memang kemurnian Al-Quran itu yang paling terjaga, udah yang paling benar deh. Karena dilihat dari kitab Injil, Bible ini juga pun ternyata banyak banget versinya. Dalam satu versi bahasa Inggris aja, itu udah berapa macam terjemahan yang berbeda-beda ya. Lalu ada lagi bahasa Indonesianya, versi bahasa Indonesianya pun berbeda-beda lagi terjemahannya. Ya Allah ya Rabbi, kita harus berbangga ya jadi umat Islam ya bahwa Al-Quran ini dari awal sampai akhir hari kiamat pun nggak akan berubah ya, dan nggak ada satupun orang yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Masya Allah, makanya nih kitab kita nih udah paling bener nih ya, jangan disia-siain nih. Membaca satu huruf dari Al-Quran aja kita mendapat 10 pahala kebaikan. Maka dari itu jangan ditinggalkan satu hari tanpa baca Al-Quran. Karena itu sangat bermanfaat banget buat kita, buat amal ibadah kita, buat bekal kita ke akhirat nanti. Kalau kita memang orang Islam dan kita yakin dengan kitab kita, kita harus pelajari terus Al-Quran, baca terus Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Al-Quran satu-satunya kitab yang paling benar, yang nggak akan berubah sampai akhir hari kiamat nanti. Dan memang sudah terbukti, ternyata di kitab yang lain pun banyak yang berubah-ubah. Tapi hanya Al-Quran aja yang nggak bisa dirubah. Masya Allah, Alhamdulillah. Bersyukur ya jadi umat Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.